Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh dunia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi milik bangsa Indonesia yang memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang termasuk paling mudah untuk dipelajari dan dimengerti. Karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel di setiap kata, maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami. Lalu ada beberapa alasan mengapa bahasa Indonesia diminati oleh warga asing. Yang pertama, mudah dihafal karena di dalam bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing, misalnya dari bahasa Inggris dan lain-lain. Kedua, relatif mudah diadaptasi dengan istilah asing, misalnya dengan melakukan penyerapan termasuk istilah Inggris yang sering waktu kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia. Sehingga bagi orang asing yang belajar bahasa Indonesia tidak perlu repot-repot menghafal kosakata tertentu. Ketiga, karena memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dan Indonesia dipandang negara ekonomi baru. Hal ini tentu menaruh minat untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses berinvestasi dan keberlanjutannya, mereka akan mempelajari bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi alasan mengapa warga asing berminat untuk mempelajari bahasa Indonesia, khususnya para budayawan, seniman, serta pelajar yang berminat untuk hendak melakukan penelitian terhadap kebudayaan bangsa Indonesia dituntut untuk mengerti bahasa Indonesia. Lalu kehebatan bahasa Indonesia di mata dunia. Yang pertama di Australia. Di Australia bahasa Indonesia merupakan bahasa paling populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah pada tingkat pendidikan dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia di sana. 187 diantaranya berada di Australia Barat. Dan biasanya bahasa Indonesia merupakan bahasa yang wajib dipelajari di tingkat sekolah dasar. Lalu kedua di Mesir. Mesir tercatat sebagai negara yang paling utama mengembangkan bahasa Indonesia. 4 negara yang paling pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia itu baru saja dibangun pusat studi Indonesia. Pusat studi ini ada di Suez National University dan merupakan langkah awal untuk lebih mendalami bahasa Indonesia dari semua aspek, mencakup ideologi, politik, sosial dan budaya, ekonomi dan pertahanan keamanannya. Lalu yang ketiga di Jepang. Jepang yang terbilang sebagai negara yang juga intensitas mendalami bahasa Indonesia, di negara matahari terbit ini telah lama didirikan pusat studi bahasa Indonesia. Salah satunya yang didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia Seluruh Jepang tahun 1969. Anggota organisasi ini terdiri dari kalangan akademis Jepang yang mengajar bahasa dan berbagai aspek tentang Indonesia di berbagai universitas di Jepang. Sejak tahun 1992, organisasi ini mulai melakukan ujian kemampuan bahasa Indonesia hingga kini. Lalu hambatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pertama, rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan susahnya mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dalam penggunaan bahasa, banyak orang Indonesia yang belum memperdulikan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini akan menghambat pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua yaitu paradigma masyarakat tentang penggunaan bahasa asing sebagai gengsi sosial. Sebuah tren penggunaan bahasa daerah dikalahkan oleh bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa Indonesia dikalahkan oleh penggunaan bahasa Inggris. Lalu upaya agar bahasa Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Yang pertama itu mempopulerkan bahasa Indonesia melalui dunia entertain.
Dunia entertain Indonesia yang dapat dikenali oleh masyarakat dunia pastinya akan memberikan dampak positif yang berlimpah-limpah bagi negara Indonesia. Membuat masyarakat asing tertarik akan kebudayaan Indonesia, tidak hanya membuat mereka tertarik untuk mempelajari kebudayaan dan berbahasa Indonesia, namun juga tertarik untuk berkunjung ke Indonesia. Dengan begitu, dipsa negara dari sisi kepariwisataan akan semakin meningkat. Hal ini tentunya akan semakin membuat negara Indonesia semakin dikenal oleh dunia. Lalu yang kedua, berbahasa. Mempertahankan jati diri negara sendiri, berniat mengetahui tentang kedudukan bahasa Indonesia di tanah air sendiri, timbul pertanyaan apakah uji ini cukup efektif dan menarik untuk dilakukan sementara bahasa Indonesia semakin terimigranalkan di tengah kompetisi global dan justru tidak dianggap lebih penting untuk ditonjolkan dibandingkan bahasa asing. Lalu kesimpulan, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah dipelajari dan dimengerti karena bahasa Indonesia tidak membutuhkan penggunaan nada, tambahan partikel seperti di setiap kata maupun perubahan kata akibat perbedaan waktu seperti yang terdapat pada beberapa bahasa milik negara lain, sehingga bahasa Indonesia secara gramatikal mudah dipahami, sehingga bahasa Indonesia diminati oleh negara lain. Namun kebanyakan orang Indonesia yang pesimis akan negaranya mungkin akan merasa malu terhadap bahasa Indonesia. Mereka mengira bahwa bahasa Indonesia hanya dipelajari dan digunakan di Indonesia dan menganggap bahasa Indonesia kalah menarik dibanding bahasa asing lain. Mereka pasti akan terkejut bila mengetahui betapa populernya bahasa Indonesia di dunia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung orang-orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Terima kasih. Sekian untuk presentasi tugas besar 2 bahasa Indonesia saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.